di situ. Jadi dari 5W1H itu, ketika Anda sudah mampu untuk memilih kapan Anda menggunakan itu, produkmu itu tinggal diganti-ganti topiknya. Hari ini saya mengambil what dulu deh, besok atau minggu depan where, minggu depan lagi how, minggu depan lagi why. Satu produk kan tinggal diolah dari 5W1H itu. Bagaimana Anda menarasikan, biar orang nggak bosan. Tapi kalau hanya itu terus muncul di media sosialmu, kan orang bosan. Tapi kalau sudut pandangannya mau dari 5W1H, kemudian diputar-putar, kan kalau misalnya dari sisi Hu, yang datang situ kan bukan tiap hari si Cinta Laura atau si artis ini atau pejabat ini. Kan ada berganti-ganti. Misalnya gini, tiba-tiba banyak siswa datang ke situ kan, ya kan? Anda bisa mengurai. Misalnya restoran ini sekarang ini lagi ramai dikunjungi anak-anak sekolah, gitu loh. Jadi sekolah lain yang merasa masa sekolah dia bisa, saya dong. Nah, jadi mengattract orang untuk datang ke situ gitu loh. Atau membeli produk ini. Produk ini sekarang lagi banyak dibeli oleh mahasiswa fakultas ini di universitas ini. Cari gambarnya, lalu cari testimoninya, sehingga orang, oh iya, kan itu dari sisi Hu kan. Oh iya, berarti mahasiswa lain juga dibuat tertarik untuk ikut membeli produk itu, gitu, atau menggunakan produk itu, atau mengunjungi tempat itu. Jadi seperti itu tentang dasar-dasar dinasti bagi bagaimana membuat topiknya orang mau mempromosikan produknya kan, keunggulannya dan lain-lain. Jadi seperti itu. Oke, kita masuk sesi tanya jawab. Kita buka pertanyaan, silakan. Kalau ada yang dari peserta online yang mau bertanya, ada yang mau bertanya, silakan. Ya, baik Bapak. Ini Ya. mungkin pertanyaan dari saya mewakili bagi Bapak Ibu yang bergabung di sini. Di sini ada dua pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menjaga konsistensi dan kualitas dalam perencanaan dan penulisan artikel? Lalu untuk pertanyaan kedua, bagaimana menghindari plagiarisme dalam penulisan artikel yang direncanakan? Terima kasih Bapak. Ya, suaranya kok Nggak kedengaran ya? Maaf. Ya. Halo, tes Bisa tes. diulang? Sudah terdengar? Saya Ya. Oke, ulang. Oke, baik. Baik, Diulang Pak. lagi pertanyaannya, soalnya saya kecilin audio di sini. Baik, Pak. Untuk pertanyaan, ini ada dua, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana menjaga konsistensi dan kualitas dalam perencanaan dan penulisan artikel? Untuk pertanyaan kedua, bagaimana menghindari plagiarisme dalam penulisan artikel yang telah direncanakan, Pak? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang menarik ya. Kalau menurut konsentrasi perencanaan ya, kan perencanaan itu berarti Anda merencanakan membuat sebuah narasi tulisan ya. Nah, tentu merencanakan membuat tulisan itu kan berdasarkan topik dan sudut pandang serta narasumber. Konsistensinya berarti terkait dengan produk itu kan mau ditulis narasi bahwa produk ini akan maaf, ada kesalahan teknis. Baik, ada sedikit kesalahan teknis. Nah, jadi konsistensi untuk membuat perencanaan itu bahwa kita kan menentukan dulu sudut pandang itu, berarti kemudian dengan merencanakan narasumber-narasumber yang akan diulas. Nah, konsistensinya terkait produk itu tentu, ya kan? Kalau misalnya kita lagi mengurai produk ini, ya itu terus yang harus konsisten dilakukan perencanaan, tapi produk itu yang tetap menjadi satu topik utamanya. Bahwa sudut pandangnya nanti akan diurai secara berbeda, ya kan?
tapi topiknya itu pasti tetap masuk ke apa yang akan kita promosikan, kan begitu. Itu aja. Nah, kalau pertanyaan kedua terkait dengan bagaimana mengatasi plagiarisme, orang mungkin kalau kita menulis itu, kalau dari sisi produk kita kan kita nggak mungkin melakukan plagiarisme ke orang lain. Yang pasti bahwa yang kita urai itu, kita ulas itu tentu kan terkait dengan keunggulan produk itu. Nah, kecuali produk itu apa namanya ada unsur kesamaan dengan produk-produk yang ada. Nah, mungkin orang nggak bisa menuduh, oh itu sama, oh itu plagiat, bukan. Tapi narasi-narasi itu yang perlu hati-hati, karena kan makanya kalau menulis itu jangan sekali-sekali mengambil referensi dari media sosial lalu kemudian copy paste, ya kan? Copy paste itu kan boleh, tapi kalau di media sosial. Tapi ketika Anda mau menulis itu di media online, dia bilang misalnya kan setelah peserta ini sudah mulai praktek, lalu kemudian dari sekretariat menganggap oke, sudah saatnya Anda memang kami terima sebagai kontributor. Nah, tentu jangan sampai copy paste dari artikel orang lain gitu loh. Nah, itu akan sangat ketahuan karena kalau misalnya di mesin pencarian Google yang menggunakan search engine optimize, dia itu ketahuan. Memang ada satu perangkat ya, aplikasi narasi-narasi itu ketika taruh di situ, dia akan merubah itu misalnya 80%. Begitu di search Google, oh iya, 80% berbeda. Ada itu, aplikasi itu. Tapi kalau misalnya secara itu biasanya kan isinya nggak terlalu menarik. Tapi akan lebih cenderung membanggakan dan Anda akan menguasai bahan ketika originally itu Anda liput, Anda bikin daftarnya pada saat perencanaan tadi, kemudian Anda cari bahannya, lalu kalau ada orang yang datang Anda bikin testimoni, suruh dia bicara, ya kan? Kemudian Anda urai tentang apa keunggulan itu. Makanya melakukan usaha itu atau menjadi citizen journalism itu kan dia cenderung jujur. Namanya juga karya jurnalis. Karya jurnalis itu kan sesuatu kejujuran. Karena kita menjual, kalau karya jurnalis itu kan menjual idealisme dan menjual apa? Maaf, bukan menjual idealisme, apa? Menjual jasa kepercayaan, trust. Kita kan menjual kepercayaan kepada publik. Kalau media nggak dipercaya orang, siapa yang mau baca media itu kan? Misalnya contoh kemarin kan sempat perang antara Metro TV sama TV One pada saat Pilpres 2019 lalu. Satu bilang Prabowo menang, satu bilang Jokowi menang, satu sudah sujud, satu begini. Itu perang karena apa? Akhirnya kan kepercayaan publik itu menurun kepada dua media ini. Sehingga ada media alternatif yang masih netral-netral itu yang akan lebih percaya. Ketika sekarang ini Metro TV yang begitu kencang bicara tentang Pak Anies, lalu kemudian TV One yang sedikit-sedikit, ya mungkin karena pemiliknya ada berhasil, tapi tidak sekencang 2019. Itu kan fakta. Saya berani bicara tentang satu nama televisi karena memang itu pernah kejadian kan, 5 tahun lalu. Nah, kalau misalnya itu terjadi, bisa tidak ada kontestasi begitu, tiba-tiba media itu memberitakan sesuatu yang plagiat atau apa kan, orang akan tidak percaya lagi dengan media itu, gitu loh. Karena untuk menghindari itu akan lebih terhormat bagi seorang citizen journalism itu dia mengumpulkan mencari bahannya sendiri. Setelah dia menulis itu kepuasan batin itu tuh keren banget, benar-benar puas. Apalagi informasi dia itu menguntungkan atau bermanfaat bagi masyarakat banyak. Jangan salah bahwa banyak informasi yang terjadi di masyarakat itu, misalnya ada kecelakaan di sini, polisi belum turun di situ, ya kan? Ambulans yang dekat situ, misalnya ada rumah sakit dekat situ ada kecelakaan. Begitu dia tahu itu cuma jarak 15 meter, 20 meter, itu pasti orang yang ada di dekat situ pasti dilantar. Dia dapat informasi dari mana? Media sosial, kan begitu. Itu kejadian. Misalnya misalnya contoh kemarin kan kejadian yang di Tamrin situ kan, TV belum ada kan, lebih dulu kan di Facebook sama di mana itu kan, ada kejadian tembak-tembakan itu yang di apa tuh Tamrin itu kan, awalnya kan dari media sosial gitu loh. Nah, jadi seperti itu kekuatan media sosial. Nah, kalau misalnya media sosialmu itu banyak mengutip dari
artikel media lain lalu itu, ya berarti Anda itu hanya memposting, ya kan, postingan orang diteruskan, nggak masalah, ya kan. Tapi tujuanmu itu hanya untuk meneruskan, kan. Tapi kalau memang niatnya adalah untuk menjadi citizen journalism, memberikan kontribusi, memberikan informasi kepada masyarakat, akan original beritamu atau informasi itu kan lebih menarik. Nah, cara menghindari itu ya turun sendiri, membuat referensi, kemudian mengumpul bahan, lalu kemudian nanti menjadi kontributor di Gue Tilang boleh. Karena itu akan ketahuan gitu loh. Caranya seperti itu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Baik, terima kasih Henko untuk jawabannya. Untuk pertanyaan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada lagi kali. Apakah ada pertanyaan, Bu? Apakah ada pertanyaan, Bu? Kalau sudah tidak pertanyaan, berarti kita sudahi pertemuan pelatihan siang sore hari ini ya. Baik, terima kasih. Bagi peserta yang sudah mengikuti pelatihan citizen journalism siang sore hari ini, saya mengucapkan terima kasih. Dan bagi teman-teman sahabat Belusukan Online dan Gue Tilang yang setelah ini diupload di YouTube, yang akan menonton materi ini, semoga ini bermanfaat dan ini menjadi satu kontribusi kami dari Belusukan Online dan Gue Tilang untuk mengedukasi masyarakat, dan akan menjadi syukur bagi kami kalau kemudian di pelatihan-pelatihan berikutnya akan semakin banyak teman-teman mahasiswa, pekerja, citizen journalist yang mau menjadi kontributor di Gue Tilang. Kita akan latih dulu lewat Belusukan Online hari ini, besok, dan seterusnya. Ketika ini sudah diupload dan Anda ikut menonton materi ini lalu tertarik, ya kan, dapat nanti menghubungi nomor telepon yang tertera di channel YouTube Belusukan Online khusus untuk materi ini. Karena kami akan secara berkala membuat pelatihan-pelatihan serupa bagi citizen journalism. Karena sekarang ini eranya digital informasi yang nggak bisa dibendung semua pihak. Nah, sehingga kami memandang penting bahwa peran citizen journalism untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan informasi, berkontribusi dalam membantu masyarakat mendapatkan informasi-informasi yang aktual, yang terpercaya, mendalam. Kami memberikan satu kesempatan yang seluas-luasnya dan secara berkala membuat pelatihan-pelatihan. Nah, ke depan nanti mungkin ada pendalaman materi, bisa secara offline maupun online. Nah, itu yang sedang kami lakukan. Dan di grup grup ini ada Belusukan Online, dan nanti akan ada materi-materi yang mungkin kita akan mewawancara narasumber, tapi kali ini tentang materi pelatihan. Nah, kita akan salurkan orang-orang atau teman-teman calon-calon kontributor citizen journalism ini agar lebih serius, kita upgrade. Kalau dia biasa main di medsos, kemudian tulisan-tulisannya menarik dan bagus, kenapa tidak menjadi kontributor? Karena karyamu itu dibutuhkan dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa pada program berikutnya. Terima kasih. Kita ada sesi dokumentasi dulu. Oke, silakan. Di sini ada tiga slide. Baik, untuk yang slide pertama, On cam, please. Untuk Mbak Ruli, Bu Erwin,
Kameranya kebalik tuh. Ibu Marsina, kameranya harus ngadep ke itu kamera belakang kali yang Mars Roa itu. Kan iya. Ibu Evi, Ibu Evi, untuk Ibu Neni juga, untuk Ibu Neni juga boleh. Ibu Evi, Berarti untuk sertifikat nanti peserta bisa menghubungi sekretariat ya. Oke. saya mulai ya segmentasinya. Saya Iya. mulai ya segmentasinya. 2, 3, ayat 2, ayat 2, 2, 3, 2, 3. Yang kedua sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih. 1, 2. Saya izin live ya. Terima kasih. Jangan lupa isi absen. Terima kasih. Jangan lupa isi absen. Oh iya. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas partisipasinya. Bapak Ibu atas partisipasinya. Dan kami sendiri. Dia kalau di YouTube nggak live ya? Oh nanti yang di upload. Oh mau di edit dulu ya?